saya akan bicara tentang konsep springboard. Springboard adalah papan lompat. Ya, saya minta maaf tidak ada karena springboard biasanya digunakan di kolam renang, jadi saya cari-cari orang di springboard pakai jas, tidak ada. Selalu pakai pakaian renang. Tolong jangan dibahas di konferensi sidang nanti kenapa ada gambar, karena memang springboard hanya berfungsi di kolam renang. Yang saya mau kasih tahu adalah springboard adalah salah satu teknik membaca Alkitab. Berdasarkan springboard di kolam renang diaplikasikan kepada teknik pembacaan Alkitab, dan terutama konsep springboard ini sangat kuat di buku Mazmur. Dan secara tidak sadar springboard juga sangat kuat digunakan di dalam buku-buku nubuatan, terutama Daniel dan Wahyu. Yaitu ketika satu tema di dalam satu pasal, kita baca biasanya cuma satu pasal, Mazmur pasal 1, kita tidak sadari bahwa tema yang sama di pasal 1 diulangi lagi di Mazmur berikutnya, Mazmur pasal 2, tetapi dari perspektif yang sama sekali berbeda. Dan biasanya springboard ini bisa kita lihat, dan kita tidak boleh sembarangan semua ayat di Alkitab kita katakan springboard. Ditunjukkan dengan yang pertama adalah kata kunci, di mana kata yang sama diulangi lagi di pasal berikutnya, maka kita akan lihat apakah memang tema yang sama sedang diulangi atau temanya memang sangat kuat satu sama lain. Jadi pada malam ini saya akan kasih tunjuk beberapa contoh. Di Markus 15 waktu Tuhan Yesus mau meninggal dan sebetulnya disalib, dalam 4 Injil ada 7 kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus. Dan kata yang pertama diucapkan adalah Eloi Eloi lama sabachthani. Dan kata ketujuh yang terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah sudahlah genap. Eloi Eloi lama sabachthani artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Sebenarnya diambil dari Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ayat 1 mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Dan Mazmur 22 ditutup dengan ia akan menggenapkannya, dan di plus 1 harus dikatakan sudahlah genap. Jadi bagi sebagian orang pengalaman Yesus di kayu salib sudah dinubuatkan di Mazmur 22. Tapi itu bukan topik malam ini. Yang saya mau katakan pada malam ini kita baca di Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saya akan baca dari Alkitab bahasa Inggris, saya terjemahkan langsung karena Alkitab bahasa Indonesia kurang mencerminkan akan itu. Mengapa engkau sangat jauh dari menolong aku? Mengapa engkau sangat jauh dari seruan-seruan keluhanku? Dan sedih sekali ayat 2 katakan, aku menangis di siang hari, engkau tidak dengar, di malam hari, dan juga aku tidak bisa diam karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan situasinya bukan hanya dia merasa ditinggalkan Tuhan, dia rasa nyawanya sedang terancam. Banyak banteng mengelilingi aku, yang mana tentu saja banteng-banteng liar ini tanduknya sangat berbahaya. Banteng-banteng dari lembu dari Basyan, daerah rumputan di
Palestina mengepung aku. Dan kesusahan hidup bukannya seperti banteng yang siap untuk menyerbu atau menyerang. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang siap untuk menerkam dan mengaum. Susah hidup. Sudah ditinggal Tuhan, nyawa terancam. Kalau kita baca Mazmur 22 selesai, rasanya hidup itu susah dan Tuhan sangat jauh. Tetapi kalau kita menggunakan prinsip springboard bahwa Mazmur 22 harus dibaca dalam kacamata Mazmur 23 dan sebagai pasangan, ceritanya jadi lain. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh dari menolong aku? Mengapa engkau jauh dari seruanku? Di saat-saat pemazmur merasakan ditinggal oleh Tuhan, Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Dibaca sebagai pasangan dan dengan prinsip springboard. Ada saat kita rasa ditinggalkan oleh Tuhan sendirian, tetapi sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya seperti singa, menerkam, menaum, nyawa terancam. Mazmur 23 katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, thematic link namanya, nyawa terancam. Di sini bicara maut, maka kita bisa katakan Mazmur 23 adalah springboard dari Mazmur 22. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di mana problemnya? Seringkali dalam berjalan bersama Tuhan, yang kita besar-besarkan, yang kita saksikan, yang kita selalu ceritakan adalah kesusahan hidup, bukan penyertaan Tuhan. Jadi dibaca dengan prinsip seperti ini. Mazmur 22 dibaca sendirian, kita merasa berjuang dan ditinggal sendirian. Tetapi dibaca bersama-sama dengan Mazmur 23, kita tidak pernah ditinggalkan untuk berjuang sendirian. Mazmur 90 adalah ayat yang sangat terkenal, berbicara tentang orang mati. Umur hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kalau mau dibanggakan, kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Sudah cuma susah, menderita, berlalunya terburu-buru. Minggu lalu saya duduk dengan satu pasangan yang bukan merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-25, silver anniversary. Lalu yang laki-laki bilang, sepertinya baru kemarin. Sepertinya baru kemarin. Dan saya rasa apa yang dikatakan benar, bahwa waktu itu berlalu sangat cepat. Kita yang sudah tinggal di Amerika 10 tahun, 15 tahun, kalau kita bilang sepertinya baru beberapa waktu yang lalu kita datang. Berlalunya terburu-buru. Dibaca begini, Mazmur 90 ayat 10 bicara hidup itu tidak ada artinya, hidup itu hanya susah. Tetapi sekarang ada keyword yang sangat penting, kata kunci yang sangat penting yang menunjukkan bahwa ini adalah springboard, yaitu Mazmur 90 dibuka dengan seruan,
Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Mazmur 91 dibuka dengan kalimat He who dwells. Bahasa Indonesia hilang, he who sits, dia yang duduk. Tinggal. Tetapi seterusnya he who dwells in the secret, dalam lindungan yang maha tinggi, akan tinggal di bawah naungan yang maha kuasa, dan akan berkata, tempat perlindungan Tuhan dan bentengku Allah. Maka kalau kita baca Mazmur 90, Tuhan, Engkau selama ini adalah our dwelling place, tempat perlindungan kami. Mazmur 91 dimulai dengan kata, Dia yang berteduh di bawah naungan yang maha tinggi, He who dwells, menunjukkan Mazmur 91 adalah springboard dari Mazmur 90. Dan dibaca demikian. Jadi menarik. Masa hidup kami 70 tahun, kebanggaannya gula darah tinggi, Hipertensi, jantung, dan sebagainya, apa segala macam. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tetapi kalau kita baca Mazmur 91, bagi mereka yang berlindung di dalam naungan yang maha tinggi, nomor 1, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya seringkali dalam hidup kita dijerat-jerat. Ini adalah simbolis. Bisa di tempat pekerjaan, bisa dalam pergaulan, jerat-jerat yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita di bawah lindungan Tuhan, kita akan terlindung dari penyakit sampar yang busuk. Dunia kita adalah dunia penuh dengan penyakit. AIDS, cancer, orang. Kenapa kita bisa sehat dan masih bisa berkumpul di gereja? Karena Dia melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Ia menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di tengah-tengah segala kesusahan hidup yang kita bangga-banggakan itu, kenapa kita bisa survive? Karena Tuhan melindungi kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak usah takut terhadap panah yang berterbangan, serangan-serangan dalam bentuk tingkah laku, kata-kata, tuduhan, fitnah, dan sebagainya. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Hidup itu susah. Penyakit sampar, penyakit menular, itulah dunia di mana kita hidup. Kenapa kita masih bisa survive? Karena Tuhan pelindung kita. Lalu Mazmur 91 ditutup dengan kata-kata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Dan Mazmur 91 jadi penting untuk mengerti Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia cuma 70, kalau kuat 80. Kalau bukan kasih sayang Tuhan, umur kita cuma beberapa hari terus mati. Kalau kita bisa sampai umur 70, bahkan bisa lebih, sampai 80, bisa lebih sedikit, itu karena Tuhan yang mengenyangkan kita dengan umur panjang. Kita harus bersyukur itu. Dan karena keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi seringkali kita anggap enteng. Oh, umur 70, umur 70. Setiap hari adalah bonus. Apalagi bagi kita yang meniti karir sebagai kurir, karirnya kurir. Setiap hari di freeway, orang lain sibuk texting, kita yang ditabrak. Orang lain telepon, kita yang ditabrak. Supir terus malas ke sana. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kalau kita bisa sampai umur 70 atau 80, justru oleh karena kasih sayang Tuhan. Jangan lihat Mazmur 90 ayat 10 sebagai khusus.
Sudah untung bisa umur 70, sudah untung bisa sampai 80. Jadi Mazmur 90 kalau dibaca sendirian dan dihafal-hafal seperti yang kita lihat selama ini, hidup itu pendek, hidup itu cuma penuh kesusahan, tidak ada artinya. Tetapi kalau kita baca sebagai springboard dengan Mazmur 91, kasih sayang Tuhan membuat kita bisa umur semaksimal yang memang disediakan untuk manusia. Prinsip ini jadi penting ketika kita baca pengalaman dari William Miller seperti yang diceritakan oleh Ellen White. William Miller dan teman-temannya, dulunya William Miller itu tidak percaya Alkitab. The Heart of a Farmer, yaitu William Miller, tukang kebun, who had not believed in the Bible. Tiba-tiba satu kali dia jadi senang baca Alkitab. Dan ini yang penting ketika dia mulai baca Alkitab. The chain of truth was given to him. Mata rantai kebenaran diberikan kepadanya. And he was led on to search for link after link. Dan dia dituntut untuk melihat satu sambungan saat lain dengan sambungannya. Until he looked with wonder and upon the word of God, sampai dia kagum. He saw there a perfect chain of truth, bahwa kebenaran itu sebagai satu mata rantai. That word which he had regarded as uninspired, dia kira firman Tuhan itu cuma kata-kata manusia. Sekarang terbuka di hadapannya dengan segala keindahan dan kemuliaannya. Dia melihat, katanya, one portion of scripture explains another, bahwa satu bagian dari Alkitab menerangkan yang lain. Sayangnya sebagai orang Advent, kalau kita baca bab ini cuma untuk sambung-sambung nubuatan satu dengan nubuatan lain. Tetapi pada malam ini sebagai spiritual exercise, bahwa one portion of scripture explains another adalah konsep springboard. Kalau kita hati-hati, teliti, tekun membaca seringkali pasal yang sangat gelap dibaca dalam terang pasal sebelahnya, seringkali ada springboard dan menunjukkan benar hidup susah, tetapi ingat, inilah kasih sayang Tuhan. Dan setelah dia bisa melihat, membaca Alkitab sebagai springboard, dikatakan dia memandang firman yang suci dengan satu rasa gembira. Karena seringkali kita baca Alkitab untuk bikin takut orang, dengan hormat dan dengan penuh kekaguman. Tuhan memberkati kita semua.